Nah, jadi berdasarkan fakta yang tadi saya sebutkan itu, menurut saya memang skala prioritas penggunaan APBN itu adalah pemulihan ekonomi nasional. Yang sekarang ini kita bisa dikatakan terpuruk kan, uang perkembangannya aja hanya 3, sekian atau mungkin bahkan kurang dari itu. Nah, jadi menurut saya memang PEN ya atau pemulihan ekonomi nasional itu harus diutamakan, tapi bukan melalui pembangunan ibu kota baru gitu, Mas. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa, di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Suteki. Kita mau lanjut nih, bahas tentang IKN dan juga referendum. Ya. Jadi ada satu berita, nanti saya bacakan cuplikan-cuplikannya saja. Judulnya HNW Hidayatul Wahid ya, minta ada referendum terkait pemindahan ibu kota negara, Prof. Yep. Jadi Wakil Ketua MPR ini mengatakan ya seharusnya ada referendum terkait hal ini, yaitu terkait pemindahan. Karena dengan begitu dapat diketahui apa keinginan rakyat yang sebenarnya. Dan menurutnya saat ini mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota baru. Yang ingin saya tanyakan, Prof, yang pertama kali ingin saya tanyakan, menyikapi pernyataan referendum ini, dari sisi hukum positif sekarang bagaimana, Prof? Mungkin apa tidak sih? Ya, baik Mas. Saya akan coba untuk membahasnya mulai dari pemahaman dulu ya, apa itu referendum. Referendum itu merupakan proses pemungutan suara yang sifatnya itu semesta. Untuk apa? Ya mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan yang sifatnya itu keputusan politik. Dan itu nanti akan mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini misalnya ya kalau dulu itu ada apakah misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu mau diubah atau tidak. Nah itu dibutuhkan syarat dulu ya, itu harus dilakukan referendum dulu. Nah, jadi itu sifatnya lebih luas ya, satu negara bukan hanya jajak pendapat di suatu wilayah dari negara itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 ya, referendum itu dibatasi hanya untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju tidak setujunya kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau di negara lain kan bukan hanya persoalan konstitusi, tapi ya tadi yang dianggap kira-kira mempengaruhi kondisi negara secara keseluruhan apa. Nah, dalam hal ini ada batasan yang sangat berat sebenarnya untuk misalnya menghasilkan sebuah referendum yang absah, valid, dan kemudian bisa dijadikan pedoman penyelenggaraan negara. Itu misalnya begini, sekurang-kurangnya 90% dari jumlah pemberi pendapat rakyat yang terdaftar, ya kalau kita dulu pemilu ya ada namanya DPT gitulah ya, yang itu 90% yang ada di DPT itu harus memberikan pendapatnya. Nah kemudian 90% pemberi pendapat tadi yang menggunakan haknya tadi itu harus mengatakan atau menyatakan setuju. 90% kira-kira bayang nggak? 90%. Oke. Jadi ketentuan ini saya kira memang kemudian jadi masalah besar ya ketika misalnya rakyat ya secara umum itu melihat bahwa kalau begini caranya mana bisa ini kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 ini terhadap misalnya kita ya kondisi kita ini. Jadi hal ini berakibat bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 85 tadi kemudian dicabut dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1999. Sebelumnya kan juga ada itu TAP MPR ya, sebelum ada undang-undang kan TAP MPR dulu nomor 4 tahun 93. Nah, TAP MPR ini juga dicabut dengan TAP MPR nomor 8 tahun 98. Nah, jadi menurut saya memang ruang untuk melakukan referendum itu dari sisi hukum positif sudah tidak ada. Baik.
Oke, oke, menarik. Tapi kalau gitu, apa dong yang bisa dilakukan rakyat, Prof, untuk menolak atau menunda IKN ini, Prof, pemindahan ini? Ya, isu kita yang sangat hangat sekarang ini kan memang IKN itu ya. Jadi ibu kota negara yang kemarin sudah disahkan undang-undangnya ya dalam rangka memproses itu, tapi kan belum ada pengesahan di situ. Maksudnya disahkan oleh presiden ya, belum. Tapi sudah disetujui oleh DPR. Nah, dalam hal ini rakyat itu kan saya lihat terbelah ya. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Dan ini biasa lah ya, hampir semua peraturan perundang-undangan ya begitu. Begitu keluar itu ada yang mendukung, ada yang menolak. Menolak, ya, betul. Nah, jika dilihat dari proses penyusunan, ya undang-undang yang kemarin kita sedikit kritisi itu kan memang boleh dikatakan itu begitu pendek kan. Ya, relatif singkat, begitu pendek. Dan ada juga yang menilai bahwa penyerapan aspirasi publik itu belum matang, kan begitu. Nah, sehingga ya akhirnya banyak komponen dari rakyat kita ya itu yang menyatakan menolaknya. Nah, apalagi ya dengan alasan-alasan kemarin kita sudah singgung juga karena kita sedang menghadapi pandemi COVID ini terutama juga dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional kita yang sedang terpuruk sebenarnya. Nah, di samping banyak juga lah ya persoalan lingkungan, kemudian aroma oligarkis dan kemudian modal yang sebenarnya tidak ada itu ya. Juga belum lagi persoalan apa? Persoalan pertahanan dan keamanan. Nah, ini kan juga menyangkut persoalan kedaulatan negara. Nah, bagi yang menolak ini memang seperti Mas Faisal Basri itu ya, itu kan berencana untuk mengajukan gugatan uji material. Ya, uji materi ya, itu ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Ya nanti terhadap undang-undang kalau sudah dinomori kan itu kan ini kan kita tahu nomornya berapa dan seterusnya nanti akan disahkan oleh presiden. Tapi ini sudah ada yang ancang-ancang mau melakukan judicial review undang-undang ini pada MK. Nah tentu kalau soal judicial review itu kan berarti persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang. Nah, jadi tidak cukup hanya wah ini misalnya terburu-buru, nggak bisa begitu. Tapi harus betul-betul nanti undang-undang ini bertentangan dengan pasal mana terkait dengan konstitusi kita. Itu harus. Nah, memang penilaian Mas Faisal Basri itu kan terkait dengan persoalan yang ketergesa-gesaan sehingga tadi aspirasi rakyat yang seharusnya itu matang, nah, akhirnya tidak cukup matang bisa diserap begitu. Kemudian bagi yang ada juga yang minta supaya ditunda. Gitu ya. Nah ini mungkin menurut saya yang paling efisien ya, yaitu menunda. Oke kita berikan apresiasi ini pemerintah sekarang sudah membuat sebuah undang-undang tentang perpindahan ibu kota ya dari Jakarta ke tempat lain taruhlah gitu ya kita ke Kalimantan Timur itu ini kita akui di situ kita apresiasi. Tetapi kan tidak mesti harus misalnya ada target 2024 harus sudah pindah kan tidak begitu. Supaya ada kematangan kita mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan proses pemindahan itu. Kata Ainun Najib itu kan, oh ini pindah ibu kota kan tidak seperti pindah kos kan itu kan. Jadi multiplier effect itu bukan main besarnya dan memang betul-betul harus siap. Dan di beberapa negara itu prosesnya memang puluhan tahun. Tapi ketika sekarang ini kita menghadapi situasi pandemi ini kayaknya juga terlalu keburu-buru ya. Kalau misalnya ada target kan itu di tahun 2024 itu kalau bisa harus sudah upacara 17-an Agustus itu di sana. Ulang tahun Indonesia ke 79. Nah ini kan waduh ini menurut saya memang juga cukup memprihatinkan kalau ini dipaksakan harus dilaksanakan mulai sekarang. Nah, jadi menurut saya yang paling efektif memang menunda sajalah itu ya. Jadi undang-undang tetap kita akui ada, tetapi pelaksanaan undang-undang itu tidak harus sekarang. Oke, baik. Karena urgensinya nggak ada ya, Prof. Ya itu, kita kembali ke urgensinya itu. Belum urgen, gitu. Belum urgen. Dan mungkin orang mengatakan juga tidak urgen. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan urgensi pemindahan ibu kota baru ini. Kan kita tahu kecil Prof urgensinya itu. Sementara beban APBN ini sekarang sudah sangat berat sekali Prof.
Nah, kalau menurut perspektif undang-undang nih, Prof, skala prioritas APBN ini harusnya ke sektor apa saja sih, Prof? Mengingat juga ibu kota negara itu mengambil 5,4% kalau tidak salah dari APBN. Ya, saya bukan ahli ekonomi ya, tapi saya menyitir pendapatnya dari Mas Faisal Basri itu bahwa ada sekitar 52% penduduk Indonesia itu termasuk golongan rentan miskin, nyaris miskin, dan miskin ekstrim. Nah, lalu kalau keadaan itu seperti ini, terus apakah mereka itu membutuhkan IKN baru, ya ibu kota baru? Yeah. Apakah itu mendesak? Ini pertanyaan besarnya di situ. Nah, jadi berdasarkan fakta yang tadi saya sebutkan itu, menurut saya memang skala prioritas penggunaan APBN itu adalah pemulihan ekonomi nasional. Yang sekarang ini kita bisa dikatakan terpuruk kan? Perkembangannya aja hanya 3, sekian atau mungkin bahkan kurang dari itu. Nah, jadi menurut saya memang PEN ya atau pemulihan ekonomi nasional itu harus diutamakan, tapi bukan melalui pembangunan ibu kota baru gitu, Mas. Iya. Nah, jadi kenapa kok misalnya ini kita tetap kepada pemulihan pembangunan, maksudnya pemulihan ekonomi nasional, karena memang dari sisi ya tinjauan dari sisi manapun ya itu aspek ekonomi itu kan mempunyai atau memiliki kunci ya sebagai faktor trigger untuk pembangunan sektor yang lain. Bahkan kalau kita ngomong Islam gitu ya, itu kan ada sebuah hadis ya Mas, kalau nggak salah ya. Ya, hadis yang berbunyi kadal fakru ayakuna kufron, betul ya. Jadi kefakiran itu justru akan mendekati pada kekafiran. Itu bisa kita pegang di situ. Jadi menurut saya memang ekonomi yang mapan itu nanti bisa menjadi landasan lah bagaimana kita nanti akan membangun beberapa hal yang utama. Misalnya satu itu persoalan penegakan hukum. Saya mengatakan kenapa kok penegakan hukum? Ya karena kalau kita membangun negara, kita mempunyai namanya piramidal yang sifatnya itu hubungan piramidal antara hukum, kemudian demokrasi, dan HAM, hak asasi manusia. Jadi ketika penegakan hukum itu baik, maka kita akan harapkanlah, karena memang mau nggak mau kita hadapi sekarang kan kita menggunakan sistem demokrasi. Setidaknya demokrasinya akan lebih baik. Lalu yang ketiga, ujungnya itu pemenuhan hak asasi manusia. Itu akan lebih bisa terjamin. Nah, kemudian dari situlah kemudian akan ke sektor yang utama lain, misalnya sektor kesehatan, kemudian sektor pendidikan, dan jangan lupa persoalan pembukaan lapangan kerja. Nah, ini jadi saya kira memang rezim pemerintah sekarang itu saya yakin, menurut keyakinan saya itu tidak perlu memaksakan diri ya untuk, dalam arti kemarin kita singgung, meninggalkan warisan berupa mega proyek. Ya, itu saya kira tidak perlu di situ, karena misalnya keinginan supaya dikenang sepanjang masa, saya kira nggak harus itu. Dan kita tadi saya katakan perlu memberikan apresiasi, namun pelaksanaannya itu tidak harus dilakukan dalam kesusu ya, Prof ya. Sekarang ya tidak boleh ke susu. Ojo ke susu ya. Ojo ke susu itu. Prof, jadi kalau saya amatin ya Prof, jadi pasca pengumuman IKN ini kan ada nama yang namanya Nusantara ya. Nah, kemudian bahasan ini menjadi mainstream di media ya. Bahkan malah membuat ya yang bahasan nama Nusantara ini menjadi bahasan inti ya, dibandingkan bahasan yang lebih substantif ya, yaitu pemindahan IKN ini. Tanggapan mengenai ini gimana, Prof? Mengenai nama ya, jadi kan ada masalah dan juga isu yang lebih yang tertutup itu gimana? Ya, sebenarnya kan soal nama itu sebenarnya juga menjadi poin penting ya dalam proses pembuatan atau penyusunan undang-undang IKN ini. Soal nama itu ada pembahasan dalam hal bentuk, susunan, dan urusan pemerintahan khusus IKN. Nah, di sini dibahas itu tentang nama yang akan ditetapkan untuk IKN ini beserta pimpinannya siapa, kemudian kewenangannya yang dimiliki IKN itu apa saja, dan seterusnya. Nah, jadi untuk nama IKN sendiri sebenarnya sudah disepakati kemarin ya oleh Pansus RUU IKN itu dengan nama Nusantara. Nah, sementara itu status pemerintahannya nanti akan berupa daerah khusus yang disebut dengan otorita.
Lalu nanti pembinaannya bukan nama gubernur ya, namanya itu kepala otorita. Gitu. Nggak tahu nanti siapa yang akan menjadi ini santernya, kabarnya juga wah macam-macam lah ya. Ada nama Ahok, ada nama yang lain dan ya nggak tahu lah itu nanti. Itu kan nanti kalau sudah bentuknya kepala otorita ya yang berwenang menunjuk itu presiden kan itu. Betul. Ya itu penuh dengan penuh dengan polemik di situ Mas. Ya, nah kemudian materi pokok yang lain itu banyak Mas sebenarnya ya. Soal rencana pembinaan status IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu ya, itu kan rencananya tadi supaya tahun 2024 itu di semester pertama sudah bisa dikatakan eksis ya, sampai dinyatakan kalau bisa upacara HUT RI ke-79 itu di IKN baru gitu loh. Yang tadi kita kritisi sebenarnya tidak perlu kesusu semacam itu. Lalu ada tentang visi dan misi pengelolaan IKN, kemudian ada klaster cakupan wilayah pengelolaan, rencana induk, penataan ruangnya bagaimana, lingkungan hidup, skala prioritas yang pindah kelembagaan itu apa saja, itu banyak sekali yang hal-hal yang sebenarnya dibahas. Jadi sebenarnya kembali ke persoalan nama itu memang menjadi salah satu hal yang dibahas ya, secara intensif dalam penyusunan undang-undang IKN ini. Nah, soal nama ini kita mungkin ingat apa yang dikatakan oleh Shakespeare ya, Shakespeare. Shakespeare yang sering kita kenal kan, apalah arti sebuah nama itu. Dia kemudian kalau diterjemahkan dalam Indonesia itu, andai kata kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi, kan gitu. Jadi sebenarnya apa ya, nggak terlalu merisaukan lah nama, tapi bagi sebagian orang, dan saya juga melihat nama itu penting lah. Maksudnya nama saya misalnya dikasih nama Kafirun, nah ya nggak bener. Kan? Ya lebih baik sudah kita ya. Jadi maksud saya ini tidak juga bisa kita katakan sepele ya. Soal nama Nusantara itu kemudian memang mengemuka karena memang ada sama saja pro dan kontra. Kenapa kok begitu? Ya ada yang melihat, loh, yang kontra itu loh, Nusantara itu kan nama kepulauan, kan itu kan? Ini nama kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang ada di antara dua benua khususnya, antara benua Asia secara global ya, yang menyatu itu ya, dengan benua Australia misalnya begitu. Kita kan ada di pecahan itu di antara besar, meskipun kita termasuk di Asia kan begitu. Tapi itu kepulauan itu yang kita namai Nusantara. Nah yang pro ya, loh, nama Nusantara itu kan nama lain dulu waktu Kutai ya, yang Kutai itu dulu namanya kan Kutai Kartanegara ya, itu dulu namanya juga Nusantara gitu. Nah jadi dari sejarah ya boleh saja lah orang berargumentasi semacam itu, tapi kan akhirnya tetap Pak Presiden Jokowi kalau nggak salah ya, kemudian menentukan bahwa nama IKN baru kita ini adalah IKN juga. Ibu kota Nusantara. Nah, jadi kalau persoalan ini memang jadi cukup polemik dan memang kita itu seringkali ya hal-hal yang sebenarnya tidak begitu, maksud saya memang dikatakan penting ya penting, tapi kadang ini mengaburkan hal-hal yang sifatnya inti. Nah, apalagi kembali ke persoalan referendum tadi, bahkan yang kontra dengan usulan dari PKS ya, Hidayat Nur Wahid itu mengatakan malah membuat tagar itu, tagarnya bubarkan PKS. Wah ini kan menurut saya, wah ini menunjukkan sebenarnya melambungkan tagar semacam itu menunjukkan bahwa kita itu kurang dewasa ya. Ya mungkin bagi yang mendukung misalnya yang menyatakan pembubaran PKS ini mungkin melihat loh kok dari 9 fraksi kok cuma satu-satunya PKS yang mungkin dinilai kurang ajar itu ya. Tapi di alam demokrasi ini kan benar gitu loh. Sebagai apa? Check and balances. Jadi nggak semua orang itu harus menyatu dalam satu pendapat. Dan itu dihargai di dalam alam demokrasi. Benar nggak Mas begitu? Jadi betul. Kadang-kadang kita ini ya, lagi jadi kita itu mau diarahkan ke negara yang totaliter, diktator, apa bagaimana kok perbedaan pendapatnya sampai ada usulan bubarkan PKS. Itu saya kira tidak elegan dan menurut saya tidak jujur kalau kita misalnya mengakui, oh ini negara demokrasi kok
macam Baik, baik. ini gitu. Jadi itu yang sampai terkait dengan referendum tadi, pertama HKN mengusulkan referendum ditambah dengan satu lagi, dia atau PKS ini satu-satunya fraksi yang tidak Iya, iya. menyetujui pengesahan RUU IKN jadi undang-undang gitu, Mas. Iya, iya, menarik, menarik, Prof ya. Oke, Prof, sudah di pertanyaan keempat ya. Jadi kalau saya tarik garis ya, tarik kesimpulan bahwa untuk judicial review itu kayaknya agak berat, Prof ya. Ya, memang nggak terbuka kemungkinan. Ya, terbuka. Nggak Baik. tertutup. Iya, iya. Dan juga paling mungkin ya usulan kita yaitu menunda ya. Ya. Menolak dengan cara menunda ya. Betul. Ya, karena urgensi dari pemindahan ibu kota itu sangat kecil dan harusnya tadi ya seperti kita dengar alokasi APBN yang paling utama yaitu pemulihan ekonomi nasional, pembangunan ibu kota baru. Oke, Prof. Suteki, terima kasih dan juga Puan dan Tuan semua yang sudah menyaksikan video ini sampai di pertanyaan keempat. Saya ucapkan terima kasih dan tetap setia di channel ini, tentu saja dengan like, comment, share dan juga subscribe agar kemudian kita bisa mendapatkan ulasan-ulasan berita viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, ya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.